Assalamualaikum semuanya. Cuman modal 13.000 kalian bisa buat bubur sumsum selembut, seenak, segurih dan semanis ini. Ini tuh bubur sumsum terpremium yang pernah aku cobain. Soalnya ini tuh bener-bener super enak banget. Jadi buat teman-teman yang lagi pengen bubur, menurut aku sih mending buat sendiri aja ya, karena emang cara pembuatannya tuh simple dan pasti rasanya tuh lebih enak. Yang penasaran langsung aja ditonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin panci. Aku bakalan masukin 150 gram gula merah ya. Ini aku bakalan mix pakai 1 sendok makan gula pasir. Dan di sini aku ada 1 lembar daun pandan dan 300 ml air. Ini kita masukin semuanya, terus kita masak seperti biasa ya teman-teman ya. Kita masak pakai api sedang. Jangan lupa sambil diaduk-aduk ya teman-teman ya, biar gula merahnya larut. Kalau bisa pas masak ini potongan gula merahnya agak dikecilin ya teman-teman ya, soalnya ini tuh susah banget gitu loh larutnya gara-gara potongannya terlalu gede. Setiap aku mau masak gula merah selalu kejadian itu sama lagi dan lagi, aku lupa ngecilin gula merahnya teman-teman. Tapi insya Allah kalau emang pun lupa masih bisa ditekan-tekan gitu ya, cuman ya emang ini tadi aku tekan-tekannya agak keras gitu sampai dia tuh bener-bener hancur. Kalau ini gulanya udah larut, kita tunggu sampai dia mendidih ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen nih air gulanya mengental, bisa langsung ditambahin 1 sendok makan tepung maizena. Jadi waktu dia udah mendidih kayak gini, kita langsung aja larutin 1 sendok makan tepung maizena pakai secukupnya air ya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri gula aku tuh udah mendidih. Jadi di sini aku siapin 1 sendok makan tepung maizena dan air secukupnya. Kalau teman-teman untuk bagian ini mau di skip gara-gara nggak mau air gulanya terlalu kental, boleh banget ya teman-teman ya. Jadi untuk kekentalannya disesuaikan aja sama keinginan masing-masing gitu loh. Kalau aku sendiri pengen airnya tuh kental gitu loh teman-teman. Maksud aku pengen air gulanya tuh kental, jadi aku tambahin tepung maizena. Jadi ini tepung maizenanya setelah larut langsung aja dimasukin ke dalam air gulanya dan kita langsung aja aduk cepet. Kalian bisa lihat sendiri tekstur kekentalannya tuh bisa dibilang ini tuh kental banget, tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena aku pengen air gulanya tuh emang kental. Jadi kalau udah seperti ini kita langsung aja angkat dan langsung aja kita saring ya. Ini keadaan panas-panas, langsung aja aku saring pakai saringan yang berbentuk stainless gitu. Jadi ini aman ya, nggak bakalan bolong. Jadi kalau teman-teman butuh saringan, maksud aku rekomendasi saringan yang kuat anti banting kayak gini, so langsung aja cek rekomendasi saringan dari aku ya, langsung aja cek di deskripsi. Ini air gulanya udah aku saring, selanjutnya kita buat adonan buburnya ya. Ini kita pinggirin dulu dan di sini aku udah siapin panci. Aku bakalan masukin 100 gram tepung beras, 1 sendok teh garam biar dia lebih creamy gurih gitu. Jangan lupa ditambahin santan ya teman-teman ya. Di sini untuk santannya aku pakai santan kara kurang lebih 2 bungkus. Sebenarnya pakai 1 bungkus boleh, cuma karena aku pengen buburnya tuh gurih gitu loh teman-teman, jadi aku tambahin santannya tuh, maksud aku pakai santannya lebih banyak. Kalian bisa lihat sendiri ya, di sini aku pakai 2 bungkus. Tapi jujur teman-teman, waktu aku buat ini aku nggak kecewa sama sekali. Ini tuh rasanya bener-bener enak, gurih. Kalian bisa lihat sendiri ya, dari 100 gram tepung beras aja kalian bisa dapetin 5 porsi bubur sumsum premium. Bayangin yang nggak premium aja 1 bungkusnya bisa dijual harga 5.000, apalagi yang premium seperti yang aku punya ini ya teman-teman ya, bisa dijual 10.000 tuh masih oke banget. Karena melihat atau
merasakan rasanya tuh yang enak banget. Lanjut, setelah semua bahan masuk, jangan lupa ditambahin 700 ml air, tapi masukinnya bertahap ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri di video, aku masukinnya bertahap sedikit-sedikit. Setelah nggak ada gerinilan sama sekali, baru kita masukin semua airnya. Jadi ini fungsi masukinnya dikit-dikit itu biar si buburnya tuh nggak bergerindil ya teman-teman ya. Soalnya kalau kita langsung masukin semua airnya, itu tuh rawan banget adonannya bergerindil, dan itu yang bikin bubur sumsumnya itu nggak lembut gitu loh. Aku tuh baru pertama kali buat bubur sumsum ini yang berhasil. Soalnya kemarin aku tuh setiap buat bubur sumsum tuh nggak jadi. Jadi kalau teman-teman pengen buat bubur sumsum anti gagal, kalian bisa nonton video ini ya. Lanjut, aku di sini lupa masukin daun pandan teman-teman. Jadi di sini untuk daun pandannya aku banyakin pakai 2 lembar. Setelah daun pandannya masuk, kita masak aja pakai api sedang sambil terus diaduk seperti ini ya. Ini soalnya kalau kita meleng sedikit aja, kayak kita tinggal sebentar aja, ini bakalan rawan bergerindil sih. Soalnya emang dia nggak bisa ditinggal teman-teman, dan aku rekomendasiin ngaduknya tuh pakai spatula biar bener-bener kejangkau semua gitu loh adukannya. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh aku nggak berhenti ngaduk. Pokoknya semakin dia kental semakin kenceng ngaduknya biar dia tuh merata gitu loh matangnya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini udah mulai mengental gitu. Terus aja diaduk cepet, tenang aja, ini nggak berat sama sekali ya teman-teman ya. Soalnya emang kan di awal adonannya encer banget ya, apalagi ini bubur sumsumnya kalau udah mateng dia lembut, jadi ini nggak berat sama sekali. Ngaduknya bener-bener segampang itu. Dan jangan lupa dijaga apinya ya. Kalau teman-teman gerakannya nggak bisa cepet, pakai api yang super kecil aja biar hasilnya tuh benar-benar anti gagal ala Restart RF. Kalau menurut teman-teman kentalnya udah merata, kalian bisa lihat sendiri, ini kurang lebih seperti ini ya. Kalau udah seperti ini, kita langsung aja angkat dan kita langsung aja sajikan. Di sini aku udah siapin wadah. Untuk wadahnya aku siapin tin wall. Aku lupa sih ini namanya apa, anggap aja ini tin wall ya teman-teman ya. Ada beberapa nama sih bentuknya, tapi ini kayaknya sih tin ball atau tin wall gitu lah pokoknya ya. Ini aku pakai yang ukuran 300 ml teman-teman. Kalau teman-teman butuh rekomendasinya, sok langsung aja cek rekomendasi wadahnya di deskripsi ya teman-teman ya. Nanti aku bakalan kasih rekomendasi di sana deh. Ini kita isi secukupnya aja, kita bagi jadi 5 porsi. Setelah 5 porsi udah kebagi rata, kita langsung aja siapin air gulanya tuh kayak gini aja ya, biar cakep. Aku kasihnya di pinggir-pinggirannya aja kayak gini. Ini walaupun aku langsung tuang kayak gini, dia tuh bisa tahan 12 jam di suhu ruang. Jadi 12 jam di suhu ruang, walaupun dicampur kayak gini dia nggak basi ya. Kalau teman-teman pengen lebih awet ya dimasukin ke dalam kulkas. Ini tuh modal cuman 13 ribuan aja. Ini jadinya 5 porsi, belum termasuk gas, kemasan dan lain-lain ya teman-teman ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Bayangin kalau satunya dijual 10.000, ini tuh omset yang bisa kita dapetin tuh 50.000. Jadi dengan 13.000 kita bisa dapetin 50.000. Jadi untung banget ya. Jadi walaupun kita buat dimakan sendiri berasa untung banget karena ini tuh enak banget. Dan untuk sendoknya aku siapin dari daun pandan kayak gini biar ala-ala tradisional gitu ya teman-teman ya. Ini tambah berlama-lama, langsung aja kita cobain. Masya Allah banget. Ini kalian bisa lihat sendiri ya, teksturnya tuh bener-bener kayak puding gitu loh, menul-menul gitu. Aku seneng banget sih sama teksturnya ini, bener-bener kayak puding banget tuh, digoyang-goyang kayak puding dia teman-teman. Aku pertama kali nyobain ini tuh bener-bener speechless, gurih manisnya tuh enak banget teman-teman tuh. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama masuk mulut tuh bener-bener lembut, gurihnya dulu yang berasa, terus manisnya, karena emang ini manisnya tuh bener-bener kayak nggak bikin enak sama sekali. Masya Allah ya. Buat teman-teman yang udah nyobain, jangan lupa komen-komen di sini, kasih tahu kita yang di sini gimana rasanya. Thank you buat teman-teman yang udah mau nonton.